Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala rezeki yang Allah telah berikan buat kita. Allah masih berikan kita nikmat sehat dan iman, sehingga sampai detik ini kita masih bisa bermuamalah, masih bisa mendengar hal-hal yang baik, insyaallah, yang kami akan sampaikan pada kajian pada pagi hari ini, insyaallah. Salawat salam tidak lupa kita salawatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercurahkan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya nanti hingga yaumul akhir, insyaallah. Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan masuk pada bab 4 mengenai kejujuran dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah merupakan kumpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan hadis-hadis yang sahih dari yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, riwayat daripada kutubus sittah, ya, dan berisikan tentang, kalau dari maknanya, Riyadhus Shalihin adalah taman orang-orang yang saleh. Di dalamnya adalah mengenai hadis-hadis dan Al-Quran mengenai akhlak, muamalah terhadap manusia dengan manusia, ataupun hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, insyaallah. Kami bacakan bab 4 mengenai kejujuran dalam kitabnya Imam Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Ini yang pertama dari surat At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar dalam artian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berkumpul ataupun bersama-sama dengan orang yang berbeda dengan kita, dalam artian yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita haruslah bersama-sama dengan orang-orang tersebut, agar kita bisa bersama-sama saling meningkatkan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam Al-Ahzab juga, was-shadiqina was-shadiqin, laki-laki dan perempuan yang benar. Dan dalam surat Muhammad ayat 21, walau sadaqullah lakana khairan lahum. Tetapi jikalau mereka benar imannya kepada Allah, benar itu beriman kepada Allah, niscaya mereka itu lebih baik bagi mereka. Ini suatu keimanan, ya, yang harus kita lekatkan dalam diri kita, bahwasanya keimanan adalah sesuatu hal yang shiratal mustaqim, jalan yang lurus dan jalan yang benar. Memasuki hadis 54 dari kitab ini adalah fa'awalu Adam bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sadqa yahdi ila birri
wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasqutu hatta yuktaba innallaha siddiqa wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula yaqdi la yakzibu hatta yuktaba innallaha kadzdzab. Muttafaqun alaih. Pertama dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Orang yang jujur akan selalu bertindak jujur sampai kemudian dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa kepada neraka. Seorang pendusta akan selalu berdusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Baiklah, kita cerna kata per kata daripada hadis ini, di mana setiap perkataan Rasulullah merupakan cerminan yang harus kita telaah lebih dalam agar menyerap kepada diri kita dan kita laksanakan. Bukan kita hanya dengarkan saja, tapi kita serapi dan kita laksanakan agar menyatu pada diri kita seorang mukmin yang baik dan mukmin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda di sini, kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa surga. Dan sesungguhnya orang jujur itu akan dimasukkan pada surga Allah dan dicatat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Jujur itu dalam artian apa? Jujur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan tidak berbohong kepada orang lain, atau jujur itu tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang menyalahi aturan. Jujur itu adalah tidak melakukan korupsi ataupun manipulasi terhadap pekerjaan. Jujur itu juga bisa dikatakan ketika kita bekerja, jam kerja yang kita ambil itu sesuai dengan akad kita dengan yang telah memberikan pekerjaan kepada kita. Ketika ditentukan kita masuk jam 8 pagi, kita masuk jam 8 pagi, dan ketika kita pulang jam 4 atau jam 5, misalkan dalam waktu kita tetap pulang jam 4 dan 5 dan tidak melakukan kebohongan. Banyak hal jujur mungkin dalam diri kita yang harus kita benahi. Kadang ketidakjujuran itu hadir untuk memudahkan, seakan olah-olah itu ada sesuatu yang akan memberikan keuntungan, ya? Karena setan membisiki hal-hal dengan kemudahan yang gampang kepada kita sehingga kita berkata atau berbuat tidak jujur untuk mengambil keuntungan tersebut. Nah, di dalam batin sesungguhnya ketika kita melakukan hal yang tidak jujur, sesungguhnya Allah seakan-akan mengingatkan kita dalam hati kita, oh ternyata sebenarnya saya ini tidak jujur, dan itu suatu menjadi warning atau early warning bahwa diri kita ternyata ada sesuatu yang tidak jujur. Nah, itu kita harus telaah lagi apakah kita telah melakukan jujuran atau tidak. Dan di sini ketika kita melakukan jujur pasti akan membawa kepada surga Allah. Dan di sini di hadis ini juga dikatakan sebenarnya dusta membawa keburukan dan keburukan membawa ke neraka. Keburukan itu bukan saja untuk diri kita. Keburukan bisa menjadi untuk masalah orang banyak. Misalkan seorang pejabat yang tidak jujur atau selalu berkata bohong, itu akan selalu membawa keburukan. Sudah pasti dalam hadis ini akan selalu membawa keburukan kepada rakyatnya, masyarakatnya, kepada tatanan kehidupan negaranya. Setiap kebohongan tersebut akan membawa kepada keburukan dan akan membawa kepada neraka.
Seorang pendusta akan selalu berdusta sehingga dia tulis di sisi Allah sebagai pendusta. Kebiasaan seseorang yang berkata tidak jujur atau berdusta akan selalu berdusta, setiap harinya akan selalu berbohong. Kita tahu lah, orang-orang yang sering berbohong itu yang pertama dalam tekanan pemerintah mungkin ya bisa disebutkan politikus. Sekarang berbicara ini, besok berbicara lain lagi, besok pun berbicara ini, dianulir berbicara lain. Jadi sudah dalam hadisnya ada setiap kebohongan pasti akan ditambah dengan kebohongan lagi. Makanya jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak jujur atau pendusta, karena itu akan membentuk karakter kita atau anak-anak pun menjadi orang yang tidak jujur, selalu berbohong. Hal yang sangat kecil dalam rumah tangga atau dalam kehidupan kita mendidik anak, misalkan kita berbohong kepada anak kita dalam artian berbohong baik, misalkan ya, ketika kamu bisa menghafalkan Al-Quran misalkan, akan ayah berikan hadiah ataupun akan kita berikan sesuatu, dan ternyata ketika mereka mencapai prestasi tersebut kita tidak bisa memberikannya. Dalam muamalah kita bisa berkata jujur kepada anak kita bahwasanya kondisi kami tidak bisa memberikan hadiah adalah seperti ini. Nah, itu bisa dikatakan kita menghapus janji kita dengan sebuah kejujuran, misalkan seperti itu. Baik, para jemaah Allah, jadi kebohongan itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Itu sudah rumusnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan. Dan kita membiasakan diri kita jujur dalam sehari-hari. Misalkan apa? Jujur dalam berkata. Misalkan kita mengantri, gitu ya, mengantri, dan dalam antrian tersebut, misalkan kita tidak mencoba untuk misalkan dalam pembuatan SIM atau pembuatan surat-surat yang lainnya, kita berkata bohong dengan melakukan riswah agar kita lebih cepat dan lain-lain. Itu sesuatu yang tidak jujur, dan itu biasanya akan menjadi terbentuk suatu kebohongan di dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, hadis ke-55. As-Sari an Abi Muhammad Hasari bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sadqa tuma'ninatun wal kaziba ribatun riwayatul Tirmizi wa qala hadis sahih. Kedua dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ia berkata, aku menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah SAW, yaitu tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan keraguan. At-Tirmizi. Ini adalah sebuah clue ataupun pertanda dari Rasulullah SAW ketika kita melakukan sesuatu. Kita merasa ragu di hati kita, ya. Kita merasa ragu, maka tinggalkanlah keraguan tersebut menuju pada ketenangan. Ragu itu berarti ada hal-hal yang di tengah-tengah antara kita mau melakukannya atau tidak, melakukannya atau tidak. Nah, itu adalah suatu keraguan, dan kita harus meninggalkan keraguan tersebut menuju pada sesuatu yang tidak meragukan kita.
Jadi jujur itu menimbulkan ketenangan dalam diri seseorang, sedangkan dusta itu meninggalkan keraguan. Jadi yang ragu-ragu itu biasanya ada suatu kebohongan, ya, sesuatu kebohongan yang ada dalam diri manusia. Jadi tinggalkan keraguan-keraguan itu. Ya, keraguan, misalkan kita datang ke sesuatu tempat makan, kayaknya kita ragu-ragu ini halal atau tidak, kita tinggalkan. Ya, takutnya itu sesuatu yang tidak halal, makanan kita tinggalkan. Ya, tinggalkan keraguan-keraguan tersebut. Ya, sehingga kita menuju kepada kepastian atau kejujuran. Hadis ke-56, mungkin hadis yang terakhir yang kami akan bahas. As-salasu an Abi Sufyan Sakhri bin Harbi radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil fi qisati Hirakla qala Hiraklu wa ma ya'murukum ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqulu wudu wa wa'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an wa atruku ma yaqulu ba'ukum wa ya'muruna bis salati was sadaqati wal afafi was salati muttafaqun alaih. Ketika dari Abu Sufyan Sahr bin Harb radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang panjang tentang kisah pernyataan Heraklius kepadanya, apa yang Nabi SAW perintah kepada kalian? Abu Sufyan berkata, saya mengatakan bahwa beliau bersabda, sembahlah Allah yang Maha Esa dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan apapun. Tinggalkanlah ajaran nenek moyang kalian. Begitu juga menyuruh kami untuk melaksanakan sholat, jujur, menjaga kesucian dari hal-hal haram dan merusak perangai dan menjalin silaturahim. Muttafaqun alaih. Ini adalah kisah ketika Abu Sufyan datang kepada Heraklius dan menyuruh Nabi mengatakan kepada mereka untuk orang-orang yang akan baru masuk Islam ataupun yang mencoba didakwahi. Merupakan poin-poin penting keimanan kita, yaitu dalam hadis ini kita harus selalu meninggalkan ajaran nenek moyang. Nenek moyang itu ajaran-ajaran misalnya penyembah berhala. Nenek moyang itu percaya hal-hal yang khurafat. Ya. Kita tahu di lingkungan kita banyak sekali hal-hal khurafat, misalkan datang ke kuburan dengan meminta bahwa akan dimudahkan misalkan sekolahnya, dagangannya, usahanya dan lain-lain, dan sungguh itu suatu keburukan. Suatu keburukan. Bagaimana seseorang yang sudah dikubur dapat menolong seseorang yang masih hidup, sedangkan mereka sendiri mungkin sedang disiksa di alam kubur ataupun sedang dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dalam kubur. Jadi tidak mungkin seseorang yang meninggal walaupun itu orang soleh sekalipun bisa mendoakan dalam kubur untuk orang-orang yang masih hidup di dunia, tidak mungkin. Dan ziarah kubur yang dimaksudkan ini adalah kita malah mengingatkan atau mendoakan orang yang di dalam kubur tersebut agar diringankan siksa kuburnya. Ketika kita melayani kubur, kita mengucapkan ya ahli diyar wa inna insyaallah bikum wa lahikum. Nah, hari kubur insyaallah kita akan menjadi seperti mereka. Kita nanti akan dikubur seperti mereka, dan mengingatkan kita bahwasanya hidup di dunia itu sementara saja dan hanya mengumpulkan amal-amal baik dan amal soleh. Di sini poin-poin yang penting adalah sholat. Kita jangan sampai meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Untuk laki-laki khususnya kita jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, di musola ataupun tempat-tempat yang terdapat sholat berjamaah. Dan
bagi wanita jangan pernah melalaikan atau mengulur-ulur sholatnya hingga sholat harus tepat waktu. Di sini jujur itu seperti kita tadi bahas sebelumnya, meninggalkan keraguan-keraguan dan keburukan-keburukan yang kita sudah tahu, menjaga kesucian dari hal-hal yang haram, dari hal-hal haram kesucian, misalkan harta haram, riba, harta yang kita dapat dari hal-hal yang buruk dan merusak orang lain. Dan terakhir adalah menjalin silaturahmi. Jadi menjalin silaturahmi terhadap lingkungan kita, keluarga kita, menjalin silaturahmi terhadap sahabat kita, kawan-kawan kita. Dan mudah-mudahan menjalin silaturahmi adalah sesuatu yang dapat memanjangkan umur kita, insyaallah. Demikian 3 hadis yang kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat pada pagi hari ini, dan semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Dan ingatlah, sesuatu kebaikan yang kita laksanakan bukanlah sesuatu hal yang sia-sia belaka, tetapi yang akan kita petik suatu saat, entah itu di dunia ataupun kepastian adalah di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berbuat baik. Bahasan yang lalu adalah berbuat sabar, berkata jujur, berbuat jujur kepada Allah, dan menjalin silaturahmi dan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita, insyaallah. Allah besar. Demikian yang bisa kami bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.